PAUD di Kabupaten Sarangan. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Elvi lewat bantu ya. Pergi ke talang mencari bulu. Bulu dibuat untuk pemati. Cukup senang hati berada di bawah ibu-ibunya cantik dan baik-baik. Terima kasih Bu. Ya. Baik, yang kami hormati Pak Kasih PAUD yang alhamdulillah bersama kami dari Kabupaten tadi. Kemudian yang kami hormati Ibu Camat yang sekaligus menjadi Bunda PAUD Kecamatan PAUD. Kemudian yang kami hormati Bunda PAUD Desa Karangandapo. Kemudian yang kami hormati Ketua Himpaudi IGTKI K3P yang lainnya. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan para tenaga pendidik PAUD yang hadir pada hari ini. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu, orang tua murid, taman kanak-kanak dan kelompok belajar satuan PAUD yang ada di Kecamatan PAUD. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas rahmat dan rahimnya sehingga pada hari ini saya izin berdiri berjamaah, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan di ruang aula atau balai desa Karangandapo dalam rangka parenting Kecamatan PAUD. Seperti disampaikan oleh Ibu Elvi tadi sebagai ketua panitia bahwa ini merupakan tindak lanjut dari parenting yang kita adakan di masing-masing lembaga. Kemudian selawat beriring salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat ini. Bunda PAUD dan seluruh kita yang hadir pada hari ini, kami sangat berbahagia bisa hadir di sini. Mungkin ini kali pertama kami bertatap muka langsung dengan baik itu teknik maupun dengan bunda-bunda hebat yang ada di orang tua hebat yang ada di Kecamatan PAUD ini. Karena memang kami sudah melakukan safari di hampir seluruh kecamatan dan ini merupakan kecamatan terakhir pelaksanaan parenting. Tentu dalam rangka kita menyamakan persepsi. Persepsi tentang apa? Persepsi tentang pola asuh. Kalau persoalan mengasuh anak, mendidik anak, membimbing anak, kami yakin ibu-ibu ini lebih paham dari kami yang bapak-bapak ibu zaman ya. Sebab naluri keibuan itu sudah muncul, mulai dari hamil, mengandung ya, sampai melahirkan, kemudian membesarkan. Kalau istilah Pak Kadis itu bapak-bapak tahu beres deh. Kalau kami diminta untuk menyampaikan bagaimana pola asuh yang benar, pola asuh yang tepat, tentu kami tidak akan kalah hebat dengan ibu-ibu. Maksudnya ibu-ibu tidak akan kalah hebat dengan kami. Ya. Sebab yang hebatnya ibu-ibu yang tahu bagaimana karakter anak ibu-ibu. Tapi ada hal yang mungkin yang harus kita ajak bersama aja adalah konsepnya, teorinya. Dan teori kadang tidak sama dengan implementasi atau pelaksanaannya di lapangan. Tapi minimal itu menjadi rambu-rambu bagi kita, acuan bagi kita dalam melakukan
membimbing atau mendidik anak di rumah. Sebab ini penting. Zaman saya dulu belum ada TK, belum ada PAUD. Kita zaman kasih belum ya. Dan kita bersyukur di zaman sekarang tumbuh kembang lembaga PAUD, satuan PAUD yang terdiri dari taman penitipan anak, kemudian kelompok bermain, taman kanak-kanak. Itu merupakan lembaga prasekolah yang seyogianya memang seluruh orang tua harus memasukkan anaknya di situ. Sebab siklus dari perkembangan zaman yang menuntut seperti itu. Seperti sampaikan Ibu Elvi tadi, 0 sampai 6 tahun disebut dengan apa tadi? Golden age atau golden period, masa ke masa yang memang kita dulu agak mengabaikan. Ya, artinya mama saya dulu kan tidak tahu. Yang pasti anak 0 sampai 6 tahun dia mulai sekolah, 6 tahun itulah sekolah. Ya nak. Padahal pembentukan karakter awal itu di 0 sampai 6 tahun. Kita mau membentuk anak itu bagaimana? Jadi kalau kita salah mendidik anak, salah pola asuh anak di 0 sampai 6 tahun, perkembangannya sampai terakhir kita bisa salah juga. Maka penting bagi kita untuk terus menambah ilmu, menambah pengetahuan kita tentang pola asuh yang tepat dan pola asih yang tepat terhadap anak. Dan kami juga di sini, saya dengan Pak Kasih juga tidak merasa hebat, tidaklah lebih dahulu tahu dari itu, tapi kita hanya berbagi ya, berbagi. Yang pertama yang penting bagi kami acara parenting ini, kita menyamakan persepsi antara orang tua dengan sekolah atau lembaga PAUD yang ada. Jangan lembaga guru tendiknya, guru di taman kanak-kanaknya, guru di kelompok bermainnya mengajarkan anak seperti ini, kita di rumah gurunya ke kanan, kita ke kiri. Jadi tidak ketemu, ya. Itu pentingnya komunikasi yang intens, komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Kemudian kami sangat berharap, sangat berterima kasih dengan kehadiran Bunda PAUD Kecamatan hadir pada tengah-tengah kita. Hampir nanti kita ceritakan. Alhamdulillah dukungan dari Bunda PAUD masing-masing kecamatan luar biasa. Kami hampir di seluruh kecamatan hadir. Bunda PAUD-nya, kemudian Bunda desanya hadir di kegiatan-kegiatan kita. Dan kami yakini bahwa kehadiran dari Bunda PAUD kecamatan itu dalam rangka mendukung seluruh kegiatan atau demi kemajuan dari lembaga PAUD yang ada di kecamatan masing-masing. Berarti sampaikan Ibu Camat tadi, memang hari ini seyogianya Bunda PAUD Kabupaten hadir bersama kita. Ya, Ibu Bupati itu pengen hadir bersama kita. Keinginan beliau begitu besar untuk hadir bertatap muka langsung dengan seluruh tenaga pengajar, tenaga pendidik yang ada di PAUD. Ingin bertatap muka langsung dengan seluruh ibu-ibu hebat yang ada di masing-masing kecamatan, terutama di kecamatan PAUD. Tadi pagi saya telepon dari Pak Kadis, Bupati nelfon beliau bahwa beliau seyogianya ingin hadir hari ini, tapi karena memang kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta, beliau tidak sempat hadir bersama kita. Dan itu bentuk dari komitmen, ya, bentuk dari keinginan besar dari Bunda PAUD Kabupaten untuk turut serta dalam memajukan PAUD yang ada di kecamatan kita.
Jadi saya ceritakan dulu ibu-ibu, PAUD ini cukup beruntung karena Bunda PAUD-nya dari tingkat nasional itu istri pejabat semua, dan itu disebut dengan ekspresio atau melekat langsung. Ya, untuk tingkat nasional itu Ibu Menteri langsung, Ibu Menteri Pendidikan, istrinya Pak Mas Nadiem Karim, itu yang menjadi Bunda PAUD tingkat nasional. Beliau luar biasa concernnya terhadap perkembangan PAUD. Beliau luar biasa perhatiannya terhadap dunia PAUD. Hampir setiap minggunya ada Zoom meeting terkait dengan kondisi PAUD di tingkat bawah. Ya, ada pertemuan reguler terus beliau laksanakan. Kemudian untuk tingkat provinsi ada Ibu Gubernur yang langsung melekat menjadi Bunda PAUD, dan ini juga luar biasa concernnya beliau, semangatnya Ibu Gubernur untuk turut serta dalam bagaimana perkembangan PAUD di bawah. Ya. Kemudian di tingkat kabupaten ada Ibu Bupati yang menjadi Bunda PAUD tingkat kabupaten, dan luar biasa juga perhatian beliau. Saya sering dimarah kalau ada kegiatan seperti ini, saya dimarah kenapa tidak kasih tahu beliau. Bukan apa, karena beliau memang pengen hadir, tapi kita ada yang takut ya, bukan takut apa, untuk mengundang sekelas Ibu Bupati persiapan kita harus matang, tempatnya harus layak, ya kan? Padahal beliau sudah pesan dengan saya, tidak usah pikirkan makanannya, tidak usah pikirkan tempatnya, dimanapun saya siap. Tapi itu pernyataan beliau. Saya sebagai bawahan, sebagai aparatur termasuk Ibu Camat, secara struktural di bawah beliau tidak mungkin mengundang beliau dengan kondisi seadanya. Ya, itu termasuk bagaimana tanggung jawab kita. Maka memang berat untuk mengundang beliau karena kondisi kita sendiri. Kemudian di tingkat kecamatan ada Bu Camat, ya, yang alhamdulillah hadir bersama kita, bentuk dari concernnya beliau terhadap pendidikan PAUD. Di tingkat desa ada Ibu Kades dalam pendamping yang juga hadir dengan kita. Jadi kenapa? Apa untungnya ketika memang dipilih ibu-ibu ini langsung, aturan atau undang-undangnya mengikat seperti itu. Yang bisa membisikkan ibu bapak-bapak langsung itu adalah ibu-ibu nih. Bu Kades bisa bisik langsung ke Pak Kades. Ya lah, kayak mana Pak Kades? Ada PAUD di situ. Ya. Jendelanya lah lepas. Anak-anak berbahaya, kaca segala macam, perlu dibenahi, catnya sudah pudar. Itu yang bisa bisik siapa? Bu Kades. Kalau kita yang bersih Pak Kades bayar. Nah, dan dibolehkan sudah menjabat dibukukan sebagai Bunda PAUD. Artinya kita atur jadwal itu Camat untuk kecamatan PAUD kapan bisa pelaksanaan pengukuhan Bunda PAUD. Mungkin itu kalau memang materi nanti ya. Langsung nanti ya. Mungkin kita kalau materi nggak banyak, mungkin itu dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bunda PAUD Kecamatan PAUD kepada Ibu Camat Kecamatan PAUD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Kabid PAUD, Pak Kasih, Ketua IGTK, Ketua PAUD, pengurus PAUD, Bunda PAUD tenaga pendidik, beserta wali murid yang hadir di aula kantor desa Karangdapo. Oh ya, lupa Ibu Ketua PAUD di Desa Karangdapo atau Ibu Tua TPPKK saya sebutkan Pak Kabid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana berkah rahmat dan nikmatnya jualah pada hari ini kita berkesempatan hadir bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa untuk kita panjatkan selalu kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lapas Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kita akan mendapat syafaat yang kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih pada hari ini saya diundang hadir Pak Kabir. Begitu juga dengan Ibu Ketua, walaupun misunderstanding sebenarnya mungkin Pak Kabir juga sudah mengetahui. Mungkin sedikit masukan saja ya Pak Kabir ya, mungkin buat koreksi kita bersama ke depan. Kegiatan parenting ini saya anggap ini sangat baik Ibu. Sekolah-sekolah yang bagus sekarang semua mengadakan kegiatan parenting dan mereka berani mengundang memang orang-orang yang berkompeten di dalamnya terkait dengan parenting ini untuk selalu mengedukasi kepada seluruh wali murid, begitu juga dengan tenaga pendidik. Malahan parenting ini Bapak, malah ada yang berbayar kegiatan parenting. Jadi jangan Ibu abaikan untuk kegiatan hari ini. Mungkin materi disampaikan oleh Pak Kabid dan Pak Kasih akan menjadi oleh-oleh yang disampaikan Ibu Ketua tadi. Jangan nanti Ibu hanya datang tanpa membawa bekal pulangnya. Jadi seperti itu. Saya hanya menyampaikan satu saja Bapak Kabid mungkin kepada pengurus Himaudi, catatan untuk kita bersama. Karena Himaudi ini bernaungnya di Kecamatan Pau dan kebetulan melekat tadi kata sebutan oleh Pak Kabid bahwa saya juga sebagai ketua kecamatan, paling tidak kegiatan yang kita adakan hari ini atau mungkin nanti ke depannya kita berkoordinasi supaya kegiatan kita bisa maksimal, ataupun kita sekalian ingin mengundang Ibu Ketua TPPKK sekalian kita hadir bersama, di antara mereka akan lebih berbahagia dan bersenang hati. Jadi seperti itu Ibu. Kemudian kenapa mungkin bahasanya tadi lebih melekat kepada Ibu Ketua, Ibu Camatnya sebagai Ketua Bunda PAUD Kecamatan, karena memang kegiatan ini Pak Kabid, kegiatan yang terkait dengan pendidikan mulai dari PAUD, TK, KB ini semuanya terkait dengan kegiatan PKK di Pokja 2, yaitu pendidikan. Jadi memang mau tidak mau, kalaupun nanti kita terkait dengan Ibu di kabupaten, itu kayak berkaitan juga dengan PKK Kabupaten Pokja 2. Jadi seperti itu turunannya. Jadi mungkin Pak Kabid juga dan pengurus kita di kecamatan, kita sama-sama berkoreksi untuk memperbaiki ke depannya seperti apa. Setelah itu ada tadi katanya Pak Kabid belum ada pengumpulan Bunda PAUD ya Pak Kabid. Apakah di setiap kecamatan atau kita ambil satu seluruh kecamatan, nanti siapa harus di desa ya? Atau kita bikin satu di kabupaten, disitulah kita mengundang mungkin itu artinya di situ kita akan mengapresiasi juga kepada Bunda PAUD kabupaten dengan kegiatan kita tersebut. Mungkin itu masukan saya. Daripada kita kecamatan kan jauh-jauh tuh, mungkin Ibu pendidik repot. Nah kita undang perwakilan dari tenaga pendidik dan wali murid. Mungkin seperti itu. Jadi untuk hari ini saya disuruh sekalian membuka secara resmi kegiatan ini. Saya berharap parenting ini sebagai tenaga pendidik kita bisa melakukan dengan ikhlas. Ya, ibu-ibu tenaga pendidik terutama pendidik TK ini sangat diingat oleh anak-anak usia lemas tadi yang 0 sampai 6 tahun. Mereka akan mengingat ibu-ibu guru yang telah membantu mereka, mengingat mereka dengan kadang-kadang di TK ini sudah harus dianjurkan mereka harus sudah tahu huruf dan angka ketika masuk SD. Tapi seharusnya itu tidak ada. Tapi tuntutan masyarakat, nah inilah mungkin gunanya parenting. Kita mengedukasikan kepada wali murid, terutama tenaga pendidik untuk memberi pemahaman seperti itu. Dan kita jangan berlomba-lomba TK dan PAUD untuk lebih mengetahui anaknya harus paham membaca dan berhitung dahulu.
Jadi saya lihat untuk masalah pemahaman pola asuh itu saja antara orang tua dengan tenaga pendidik itu tidak balance ya Pak Kabid ya. Jadi untuk persamaan persepsi nanti kita bisa menyatukan dan tidak menganggap nanti sekolah TK, ATKB, TKA itu sekolahnya di sana anak langsung bisa baca, langsung bisa tahu mengenal huruf. Sementara untuk TK dan PAUD itu lebih kepada bagaimana mereka bisa berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya terlebih dahulu. Pas seperti itu Pak Kabid ya. Nah, mungkin secara mendalam dan menggali apa itu parenting terkait bagaimana pola asuhnya secara teori mungkin disampaikan oleh Pak Kabid. Dan terkait masalah pola asuh, saya rasa ibu-ibu hebat ini sudah jagonya semua. Hanya kita memang semuanya butuh ilmu ibu zaman sekarang. Tidak ada yang semuanya hanya sok tahu, tidak. Semuanya pakai ilmu. Mau kita mendidik anak, semuanya punya teori. Dan sekarang pun orang punya anak, mau punya anak pun juga pakai teori Pak. Iya kan?